Tapi dosa yang terjadi pada Anies adalah Ini tadi juga. itu, he never Ini juga speak about keliru. that issue. Anda sudah menuduh orang berdosa. Anda ini siapa begitu loh? Yang Ya. bisa mengatakan orang berdosa itu siapa? Loh. Jangankan Anies, orang lain pun yang jadi menteri, yang jadi presiden, Nasdem akan pasang badan supaya organisasi-organisasi terlarang itu tetap dilarang. Saya kan tidak berharap Anies jadi presiden ya, saya berharapnya kan Ganjar ya. Sebaliknya. Tetapi kan Saya berharap Anda kemajuan kan? betul, saya belum selesai. Ganjar atau Bu atau Puan. atau misalnya IKN lanjut apa tidak, Iya. kemudian ternyata lanjut, misalnya. Itu masih bisa. Tapi kalau yang tadi tuh mengikat tuh kayaknya. Dan ada pertanyaannya Prof. EG beberapa waktu yang lalu yang mungkin bisa relevan juga ditanyakan. Apakah kesetiaan sampai akhir ini juga akan tetap sama pendapatnya ketika akan ada tadi reward and punishment berupa reshuffle kabinet dalam waktu ke depan lah misalnya. Oh enggak, kalau ini sudah dipastikan. Apa? Jawabannya Tetap akan sama. Oh ya. Nah, karena memang kalau algoritma begitu. Mereka harus menyatakan bahwa kami memang merencanakan semacam perubahan dan itu adalah hak kami. Terutama karena peraturan perundangannya belum ada yang secara khusus mengatur Dan itu. belum bisa bilang yang ideal yang mana. Yang idealnya yang mana. Kecuali gini, adu perspektif kita terus misalnya nanti meminta seperti yang sering kita diskusikan, kalau presiden itu dilantik atau diganti 20 Oktober 2024, maka pemilunya harus 20 Juli 2024 gitu ya. Supaya tidak terlalu lama masa tunggunya, ada waktu buat pelantikan DPR, DPD, supaya pelantikan presiden. Kalau ke Mahkamah Konstitusi masih ada 1 bulan. Tapi kita membicarakan presiden itu baru di sekitar Januari dengan pendaftaran calon presiden itu 20 Januari misalnya. Sementara 20 Oktober 2023 itu baru verifikasi partai dan lain-lain. Jadi dengan mungkin kalau itu kita sepakat ke depan, bangsa ini baru berbicara tentang pemilu hanya 1 tahun sebelum presiden itu dilanjutkan atau diganti. Jadi 20 Oktober 2023 baru bangsa ini bicara presiden. Dengan pendaftaran partai dan lain-lain. Lalu nanti 1 Januari ada konvensi dan lain sebagainya. 20 Januari kita deklarasikan siapa calon presiden dari partai manapun. Sebenarnya tahapan pemilu kan sudah seperti itu. Iya. Kita kan memang sudah mengatur supaya misalnya kapan nih kan kita pemilu Februari 2024. Ya. Pendaftaran calon presiden itu baru September, Oktober 2023. 2023. Jadi sebenarnya itu kan juga bagian dari kita menjaga supaya presiden ini jangan kepagian jadi lemdak gitu loh. Jadi bebek lumpuh. Kan ini 2 tahun sebelumnya sudah bermanuver semua koalisinya padahal waktunya masih lebih dari 2 tahun. Ini kan mempercepat aborsi kepemimpinan kalau menurut kita. Karena akhirnya apa? Kalau akhirnya wacana pembangunan yang konsentrasi kita terhadap penyelesaian tugas-tugas pemerintahan yang belum selesai kan akhirnya terganggu. Ya diskursus publik jadi mengarah soal presiden berikutnya dan sebagainya. Padahal kita masih punya waktu yang panjang dan banyak tugas yang masih harus diselesaikan. Nah inilah yang kemudian menjadi pertimbangan kita gitu loh. Dan ini kan masalah Republik, bukan masalah Menteri Nasdem, bukan masalah PDI Perjuangan gitu loh. Kalau itu perlu dijawab tuh Bapak Wasekjen, kalau boleh begini, usul ya. Soal itu aja, aborsi kepemimpinan terlalu cepat. soal manuver-manuver tadi. Saya kira jauh sebelum Nasdem deklarasi sudah ada ratusan spanduk yang dipasang. Saya menyatakan diri sebagai presiden itu banyak sekali kan. Dan itu sebagian besar tidak seluruhnya dilakukan oleh ketua-ketua partai di dalam koalisi, ketua-ketua partai yang bekerja sebagai pembantu presiden. Itu kan kita lihat sampai sekarang ada itu. Pimpinan-pimpinan partai koalisi, bahkan ada pimpinan partai koalisi yang kita tahu tidak tertulis tapi kita tahu mendapat izin untuk mendeklarasikan itu tidak dipersoalkan. Tapi kenapa kalau Nasdem dipersoalkan? Itu juga menjadi pertanyaan buat kita. Itu yang tadi saya katakan. Ini bukan melulu hanya persoalan Nasdem. Iya, persis. Iya kan? Ini kan persoalan semua. Oleh karena itu pertanyaan kita, mengapa ketika Nasdem mendeklarasikan Anies sedemikian riuh? Padahal ada ratusan, kita kalau lewat Jawa Timur itu dari ujung Surabaya sampai
Jadi saya kalau jawab sambil karena kan berbeda ya, ada perbedaan yang mendasar juga. Sama-sama tadi Anda mengatakan manuver itu bagian dari manuver politik. Bukan, semua. Bang Arifin, biar saya selesaikan dulu. Ya, oke, Ada silakan. persoalan yang berbeda karena kan menteri-menteri itu kan juga diikat, ya, diikat oleh jabatannya juga. Jadi ketika mereka memasang baliho-baliho itu berbeda dengan kemudian ketika dia mengumpulkan massa, ya, dan kemudian mendeklar soal sebagai presiden dan seterusnya. Kalau yang partai-partai yang lain itu tentu berada di internal partai gitu ya. Ini kan dua hal. Di open space kok bagaimana? Nggak, Dan kita tahu juga banyak kalau di open banyak space sekali menteri-menteri yang memakai uang negara mengumpulkan massa, itu ada videonya gampang sekali kita lihat itu. Loh, betul. Tapi Yes, kan itu tetap ada bedanya. Bedanya kan juga kemudian mereka gini loh. Kita ingat waktu Ibu Megawati itu menjadi presiden pada tahun 2003, beliau sudah menanyakan semua ketua partai. Siapakah di antara Anda, apakah Bapak paham Zahas mau maju jadi calon presiden? Siap, Bu. di sini tuh Saya- di sini di acaranya ahli banget tuh soal 5 pertanyaan itu kami hafal luar biasa. Ya, betul. Masuk ya, tapi itu sudah ditanyakan gitu. Iya, ya kan. Nah, terus kemudian kan itu kan memang hak politik masing-masing. Masing-masing, Ya, itu jelas. Tetapi kan komplikasi ini terjadi oleh dua hal. Pertama, oleh hubungan atau komunikasi antara Pak Jokowi dengan dengan Pak Surya Paloh. Ya, mereka bisa jawab itu. Saya nggak bisa mewakili. Yang kedua, kemudian kita yang merasa cukup dekat dengan Nasdem. Ya, toh tadi kan alasan-alasan saya udah jelaskan ya. Lalu yang ketiga, karena apa? Karena Anies yang dicalonkan, lalu sebagian dari kader-kader Nasdem dengan cepat mengendorse atau membranding yang namanya Anies Baswedan itu sebagai antitesa dari Pak saya mau Jokowi. klarifikasi itu. Nggak, ntar dulu. Ya Bentar. nanti habis saya ngomong, abang klarifikasi boleh. Oke, Saya ngomong dulu ya. Silakan. Jadi itu ada di ruang publik, bisa di Google gampang ya. Kalau itu terjadi, ya. Bahkan Anies di beberapa kesempatan mengatakan, wah, mulai dari kemarin itu ada persoalan infrastruktur, soal utang luar negeri, soal IKN, itu dibantah. Walaupun kemudian dikoreksi lagi. Nah, pada perspektif kami, misalnya begini. Koreksi itu juga bagian dari perubahan loh. Oh iya dong. Karena kan begini, kita juga tidak bisa bilang bahwa siapa yang pengganti Pak Jokowi harus terikat 100% pada apa yang sudah direncanakan oleh Pak Jokowi. Enggak. Ya. Kita sebagai partai malah berpikir bagaimana bangsa ini membuat satu rencana pembangunan jangka panjang. Tidak seperti yang ada sekarang gitu ya. Nah, ini kan kemudian menjadi pertanyaan kita, kamu jelaskan, ya, apakah 10 tahun fundament yang kita bangun ini kemudian nanti akan dinegasikan, akan ditinggalkan, akan dianggap salah atau bagaimana? Ya. Nah, ini kan yang harus dijawab juga. Itu yang menurut saya menjadi juga salah satu alasan kenapa ini menjadi berbeda dengan yang lain, karena tidak ada Pak Erlangga katakanlah atau Pak Prabowo mengatakan hal yang sama dengan Anies atau kader Nasdem di ruang publik gitu loh. Ya, saya kira itu. Nah, silakan Pak. Jadi tentang antitesa itu kan secara resmi DPP sudah memberi klarifikasi dan menyelesaikan secara internal. Yang kedua, tadi pertanyaannya tentang apa tadi? Saya lupa. Itu tidak hanya internal loh. Demokrat Tapi- secara konsisten dan PKS masih ternyata. mengatakan yang sama. Ya. Jadi ketika deklarasi Anies itu Pak Surya berpidato, dia mengatakan kita memilih Anies untuk melanjutkan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan memperbaiki. Jadi salah satu ciri khas restorasi tadi sudah benar itu dikatakan Effendi Ghazali, kecepatan dan ketepatan bertindak dan memperbaiki. Jadi itu nanti biasa saja. Dedi juga kan mengatakan tidak ada fotokopi yang 100%. Jadi kalau soal
antitesis itu, ya ini moderatornya kan ini semua nih preman-preman ini semua. Saya untung nggak hadir waktu itu. Ada Anda, oh nggak ada ya? Hadir waktu Iya. itu. Jadi Diselamatkan oleh itu waktu. sudah diklarifikasi dan sudah kita selesaikan secara internal. Jadi apa namanya? Kemudian kami memutuskan mendeklarasikan Anies setelah melakukan pendalaman begitu lama. Saya membaca banyak sekali referensi, termasuk tentang keluarga beliau dan segala macam. Saya presentasikan, akhirnya kita beliau jatuhkan ini ya? beliau. Jadi, Jadi- Abang Da udah termasuk salah satu yang mempresentasikan supaya Iya, saya salah satu orang yang ditugaskan untuk membaca supaya deklarasinya lebih cepat ya. Macam, mencari tahu, ada banyak referensi kan tentang keluarga beliau, tentang LPJ beliau. Itu semua ternyata kan tuduhan-tuduhan yang selama ini kepada Anies itu kan persepsi. Tapi coba kita lihat misalnya praktek kerjanya selama 5 tahun di DKI, apakah pernahkah kita melihat kebijakannya yang merugikan kelompok tertentu, yang menegasikan kalangan tertentu? Kita berbicara tentang fakta. Jadi Kalau soal itu Bang Taslim, ada satu dosa yang belum pernah dilondri oleh Anies. Ini Ya. pelan-pelan Ini terkaitan dengan itu, dengan kelompok minoritas. Kita tahu bahwa apa yang terjadi pada pemilu 2017 ya, waktu Pemilunya 2017 pada waktu Pilgub. Itu pertama kali setelah puluhan tahun ya terjadi pertentangan identitas yang begitu masif dan sangat mencabik-cabik persaudaraan. Jadi, Anies sekalipun belum pernah menyatakan bahwa yang terjadi itu salah. Tetapi kalau bahwa Anda bicara tentang laundry dosa, kita sudah menjadi setengah Tuhan itu. bukan kan tetap harus ada pertanggungjawaban publik supaya perspektif minoritas dan tidak minoritas itu. Bang, ini tergantung kita Bang, memperhatikan. ada yang namanya saya dari Padang, ya, Effendi ada yang tahu, namanya saya forgive tidak but pernah not merasa jadi forget loh. minoritas. Forgive. Ada we forgive but we not forget. Kenapa? Karena Jadi, dia tidak pernah apa namanya? menyatakan secara pribadi bahwa apa yang terjadi kemarin itu salah dan saya menyesal dan saya akan berjanji itu tidak terulang. Ya, Perspektif itu kita persoalan berbeda. yang Jadi tidak gini. pernah. Jadi begini, Anda ketika menjadi seseorang tidak bisa memilih siapa pendukung Anda. Cara pandang kami terhadap Anies adalah pertama, di republik yang plural ini Anda tidak bisa mengurus negara ini sendiri. Ya? Anda tidak bisa mengurus negara ini sendiri. Semua anak bangsa harus diajak. Maka ketika ada pertanyaan, apakah Nasdem mendukung langkah Anies untuk bertemu dengan berbagai kalangan? Saya bilang kita mendukung. Kenapa? Kita harus rekonsiliasi. Kita harus terus-menerus membangun kebersamaan. Nggak ada satu orang yang mengklaim diri paling nasional atau lalu dengan mudah menuduh orang kadrun dan segala macam. Kita semua sebagai anak bangsa dibutuhkan perannya. Dibutuhkan peran. Saya kalau yang seperti Itu kan berbeda, Bang. Tadi saya bicara tentang sosok Aniesnya. Kalau Iya. semua yang Abang bilang tadi itu oke. Tetapi inilah yang kemudian menjadi legacy Anies dalam konteks pluralisme. Karena Jadi dia begini, mengabaikan itu. Gini loh. Kita tadi saya udah bilang ini oke lah, we forgive him but will not forget gitu loh. Karena dia nggak pernah bicara tentang itu sama sekali. Padahal itulah salah satu momentum di mana hal yang paling menyakitkan dalam pluralisme kita terjadi gitu loh. Headline juga ini. Mantap ini. Headline misalnya forget but not forgive. Bicara tentang Forgive. politik identitas. Forget. Kalau menurut Gus Coy sebaliknya, justru yang memulai politik identitas itu yang membacakan Ahmad apa namanya? Al-Maidah. Ayat itu. Jadi Sejarah kita bersama. mesti belajar ya, kita mesti terus belajar dan belajar menghadapi berbagai ekses dalam kehidupan berbangsa yang plural ini. Kita nggak bisa mengklaim lalu kita paling nasionalis, paling apa. No, it's a different problem, Bang. Tadi saya fokus menyatakan bahwa dengan Anies masih banyak yang punya trauma yang dia tidak pernah bersuara dengan itu kepada publik. Begini, peristiwa 2017 itu kan
Kalau Anda menjadi calon, Anda kan tidak bisa pilih. Saya mau ini yang milih saya, ini yang tidak milih saya. Oh no, that's different. Jadi- Yang harusnya dipersoalkan Pak Anies adalah apa yang terjadi. Misalnya ketika pendukungnya menyatakan pendukung Ahok tidak boleh salat di masjid, dia harus mengatakan itu salah. Bukan menyalahkan bukan memilih pendukung ya, tetapi mengoreksi apa yang terjadi di lapangan untuk Jadi- dalam rangka meraih kekuasaan itu. Saya ulangi, itu semua persepsi. Mari kita lihat fakta. 5 tahun beliau menjadi gubernur, beliau bisa melakukan yang lebih dari apa yang dituduhkan oleh Dedi. Tapi dia tidak Loh, melakukan itu bukan tuduhan, Bang. Jadi gini, saya tidak menafikan bahwa setelah berkuasa, ya Anies melakukan beberapa Ya, ini hal yang sebuah- terkait dengan pluralisme. sebuah pengakuan juga. Tetapi dosa yang terjadi pada Anies adalah Ini tadi juga- itu, he never ini juga speak about that keliru. issue. Anda sudah menuduh orang berdosa. Anda ini siapa begitu loh? Yang Ya. bisa mengatakan orang berdosa itu siapa? Loh, yang Anda saya ini maksud bukan dosa Bang. di sini dalam kutip loh, bukan dalam konteks agama. Dosa yang membuat sampai sekarang, banyak orang against Anies. Itu yang kita diskusikan. Saya bukan ahli agama. Semua calon pasti tidak semua diterima orang. Biar aja ini biar saja proses ini berlangsung. Saya terus mengikuti perjalanan sampai ke Padang Panjang, sampai Bukit Tinggi, sampai ke Aceh, Sampai ke Kelok Kepanjangan. Sambilan itu. Dia terus melakukan dialog-dialog dan kadang-kadang hal-hal yang kita lupa dia ingatkan. Saya mau kesini. Kenapa? Ada sesuatu. Ini orang ya, sepanjang yang kita pelajari rekam jejaknya, dia memiliki latar belakang yang hampir komprehensif sebagai seorang anak bangsa yang mencintai pluralisme. Nanti kita akan buktikan itu. Saya boleh pengandaian gak nih? Pengandaian ya, karena ini menurut saya sesuatu yang lekat ke persepsi orang, bahkan bisa ada 3 pengandaian. Nanti Anda stop kapan saja. Pengandaian yang pertama, kalau saja ini tidak kecepatan dideklarasikan, kita balik lagi nggak ke Al-Maida, balik lagi nggak kita ke boleh disalatkan di masjid apa tidak gitu-gitu ya, kalau kita ikut aja bahwa 2 September sampai Oktober mendaftarkan calon presiden dan lain-lain selanjutnya. Saya kepikiran nih. Yang kedua, pengandaian saya yang lain lagi-lagi agak saya bawa ke Piala Dunia. Nah, Sepp Blatter supaya agak enak nih. Sepp Blatter itu pada waktu Qatar dipilih itu tidak menyatakan Qatar itu salah ya. Tapi kemudian dia menyatakan Kekecilan. bahwa enggak, terakhir pemilihan Qatar itu salah gitu. Tapi kemudian Piala Dunianya jalan dengan segala akibat. Banyak bintang-bintang yang nggak bisa tampil karena cedera, karena digeser ke Desember dan lain-lain. Tapi berakhir dan kemudian orang bahagia. Happy. Ya. Kebetulan juara dunianya Messi, bukan Argentina. Mereka pedulinya Messi sebetulnya ya, bukan Argentina. Nah, maksud saya ini ketika kita ulang-ulang, apakah nantinya kita akan berakhir pada satu pesta yang ya walaupun Benzema di situ nggak main, siapa lagi yang nggak main? Banyak lah, Sadio Mane dan banyak yang kena cedera gara-gara digeser ke Desember demi untuk mengakomodasi Qatar yang kata Sepp Blatter harusnya tuh nggak boleh terpilih. Anda ngomongnya sekarang Pak. Kenapa bukan dulu gitu, waktu Anda jadi presiden? Bahkan sekarang ada pertanyaan Dedi, kenapa Anda nggak pernah ngomong? Gitu juga masalah juga. Sudah ngomong tapi terlambat, ternyata masih masalah. Tapi ujungnya semua bahagia tuh. Oh, Messi juaranya, udahlah gitu ya. Nah, maksud saya akan ke arah mana nih bangsa kita dengan 2 pengandaian tadi nih? Kalau menurut Pak Taslim. Makanya nih. saya coba tambah satu pertanyaan. Iya. Menyambung Bang Fendi. Ini kan apa yang dibilang sama Bang Dedi tadi itu kan sebenarnya sebuah pertanyaan paradigmatik juga soal koalisi perubahan. Misalnya HTI sama FPI bakal tetap bubar nggak ketika Anies Baswedan jadi presiden? Nah itu loh. Hal-hal ini nih yang paradigmatik gitu. Apakah ini akan bangkit lagi atau akan dapat ruang berkembang lebih besar? Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang perlu di Dan itu isu prinsipil ya, Iya, isu untuk prinsipil. menjawab hal-hal Ya. lama ini kan. Ya, gimana Bang Taslim? Silakan. Ya, jadi pertama saya untung Effendi cuma mengadukan 2 pengandaian. Kalau 200 pengandaian sampai pagi gitu. Iya betul setuju. Saya nggak mau jawab pengandaian. Iya jangan. Kalau tentang FPI dan HTI dan segala macam itu kan sudah komitmen kita bersama. Itu sesuatu yang sudah given. Jangankan Anies, orang lain pun yang jadi menteri, yang jadi presiden, Nasdem akan pasang badan supaya organisasi-organisasi terlarang itu tetap dilarang. Jadi dan jangan lupa ya, ini menarik. Ini menarik.
menarik misalnya Kan ingat tuh, Bang. saya ketemu beberapa orang di Sumatera Barat. Saya SMP, SMA di Padang. Mereka bilang kita sekarang berusaha menenangkan kelompok-kelompok garis keras itu. Saya bilang begini, jangan bikin macam-macam. Nanti Anies didiskualifikasi. Baik tidak ini langkah Nasdem ini membawa orang ke tengah, elektoral. membawa orang ke wilayah yang lebih kebangsaan. Karena saya bilang tadi, seperti yang saya bilang tadi, tidak ada yang bisa klaim orang paling nasionalis. Saya ini 18 kali saya ke Vatikan. Dituduh kadrun. Terakhir saya sama Peter Gota dibilang padron, Vatikan kadrun. Ini begitu mudahnya memberi cap kepada orang. Memang tidak banyak, tetapi ini akan menjadi sangat lucu, ya kan? Itu kan itu kan sama aja juga ketika Pak pendukung Jokowi selalu disebut cebong kan. Nah, jadi, ini persoalan bareng-bareng. Itu yang kita harus hentikan, itu yang harus kita kurangi. Jadi apa yang dilakukan kita percayalah. Jadi dari 16 Juni sampai 3 Oktober ketika kita menyebut 3 nama sampai 1 nama itu kita punya 3 kelompok kerja yang masing-masing mempelajari 3 calon kita yang kemarin itu. Masing-masing presentase berulang-ulang. Kita sampai kepada pilihan ini. Bagi kita ini, itu Pak Surya waktu pidato, Oktober dia bilang, why not the best? Kita sudah tahu, kita memilih yang terbaik ini jalan yang tidak biasa. Jalan yang berliku, dan itu konsekuensi yang kita harus terima. Termasuk konsekuensi pandangan kawan-kawan. Tapi yang penting kita tetap bersama, tidak apa-apa. Oke, Bang. Nanti kita sekarang bertanding, nanti setelah Pilpres kita bersanding lagi sebagai sesama anak bangsa. Tidak apa-apa, it's okay. Oke, Bang. Jadi mau klarifikasi sekali lagi nih, ada isu prinsipil yang tadi menyambung Bang Deddy tadi. Ini kan kita lihat koalisi perubahan kan harus ada yang berubah, harus ada yang berbeda dari sebelumnya. Ini soal isu 2 ormas yang sudah dibubarkan oleh pemerintahan Jokowi, FPI dan HTI, apakah nanti akan direhabilitasi oleh kalau memang Nasdem dan Mas Anies? Kalau itu kami memberi garansi, itu keputusan itu akan terus kita pertahankan. Kita akan terus kita pertahankan. Ya, organisasi yang sudah dilarang itu akan tetap kita larang. Ya. Kita tunggu nanti yang ngomongnya Pak Anies dan Pak Surya Paloh. Ini headline Ini headline ini pertama kali koalisi perubahan memberikan statement soal. Itu jelas. Enggak, pelan-pelan. Karena begini. Hati-hati. Belum koalisi perubahan ini. Gimana Bang? Lanjut Bang. Lanjut. Ini penting ini. Silakan Bang. Lupa saya mau ngomong apa. Karena begini, dari karena begini Bang. Tadi. 2 ormas akan tetap dilarang, jadi kan saya digaransi karena begini. Habis itu Bang. Ya, jadi karena pelarangan HTI dan FPI itu kan bagian dari perjuangan Nasdem selama bertahun-tahun. Kalau di track di Google itu banyak juga pernyataan orang Nasdem. Jauh sebelum kita deklarasikan Anies. Dan bukan cuma itu, ada banyak sekali keputusan-keputusan pemerintahan Jokowi yang kita anggap baik dan kita akan teruskan. Pasti. Oke. Ya. Siap, udah kan Bang ditanggapi. Clean and clear. Well, iya, soal ini kan garansi. pemilu masih jauh. Saya kan tidak berharap Anies jadi presiden ya. Saya berharapnya kan Ganjar ya. Sebaliknya. Tetapi kan Saya berharap Anda kemajuan nggak nih? saya belum selesai. Ganjar atau Bu Atau Puan. Jatuh kucing Ya, banget. ya. Bikin saya besar kaget ini. tadi. Saya baru bilang Ganjar semua. Gini saya jadi Udah mau ditulis loh. Saya kan berharap yang menang itu kan Pak Ganjar atau Bu Puan atau Bu Risma gitu Atau ya. Bu Mega. Enggak dong. Ibu itu udah ibu bangsa. Artinya maksudnya begini. Ini Kita berharap siapapun kemudian yang memenangkan kontestasi pemilu 2024. Itu tidak dibangun dengan landasan konflik diametral. Itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita juga berharap hal-hal mendasar yang sudah dicapai oleh pemerintahan Pak Jokowi 2 periode itu bisa dijaga dan dilanjutkan. Banyak hal itu menyangkut pembangunan infrastruktur, misalnya konektivitas gitu ya, lalu keadilan antar wilayah. Ya, itu soal satu harga BBM misalnya. Ini kan persoalan-persoalan yang kemudian kita pandang sebagai fundamental. Ya, kalau ornamennya dan sebagainya ya silakan.
Tetapi kita harus melihat bahwa tidak ada jaminan negara ini akan tetap ada 50-75 tahun lagi. Kalau komitmen itu tidak dipegang dengan tegas, tidak dipegang dengan teguh. Makanya kami menunggu. Ini kan Bang Hermawan Taslim sudah ngomong, kita tunggu nanti petinggi Nasdem, dalam hal ini mungkin ketua umum, mungkin calon presiden dan bakal calon presiden dan wakil presiden yang mereka usung, ya, dan juga partai-partai koalisi, juga mungkin nanti ya katakanlah kelompok-kelompok pendukungnya, gitu ya. Karena apa? Kan kita ini berjuang dengan satu cita-cita atau shared vision, ya, visi yang kita bagikan, yang tentunya kan itu harus diterima oleh orang yang mendukung. Saya malam ini mendapat Datuk Mudo itu udah Wasekjen. Itu saya merasa bahwa malam ini saya mendapat sesuatu yang clear ya, dengan segala resikonya pada algoritma loh. Ini algoritma lagi. Iya betul. Tadi headline itu kalau dijadikan headline itu akan punya akibat pada algoritma. Betul. Karena gini, ya memang kan perubahan adalah perubahan. Ya. Sama yang paling bagus itu adalah kalimat mungkin, ya kan? Mungkin nggak diumumkan calon presiden, mungkin. Tidak mungkin pun mungkin. Ya. Ya kan? Nah, ini perubahan itu selalu bisa berubah. Tapi Misalnya IKN lanjut apa tidak, kemudian ternyata lanjut, misalnya. Itu masih bisa. Tapi kalau yang tadi tuh mengikat tuh kayaknya, punya akibat pada algoritma. Ketika Anda menanyakan tentang dua ormas yang sudah dibubarkan. Itu punya akibat ya, algoritma. karena kita kalau kita trace dua calon kawan koalisinya Bang Taslim dan kawan-kawan di Nasdem itu punya pendapat yang agak berbeda. Beda, ya. Iya kan Bang, kita bisa trace itu ya. ya. Kalau kita lihat Pak AHY kemudian PKS misalnya kan beda nih frameworknya kan. Itulah gunanya diskusi-diskusi di kelompok kecil untuk terus-menerus kita menyamakan pandangan-pandangan seperti ini. Harusnya itu tugas kami. Harusnya itu tugas setelah kami di internal koalisi untuk memastikan apa yang saya katakan tadi terwujud. Harusnya setelah berbulan-bulan sudah masuk ke kelompok besar, Bang. Ya, jangan kelamaan di kelompok kecil. Pokoknya kelompok kecil ini yang paling efektif. Jadi kamu lihat aja nanti, pokoknya ini sip lah. Percaya aja. Ini kata mereka berdua makan siang aja itu Bang, kelompok kecil itu Bang. Makan siang di pagi sore ya. Iya. Kan banyak-banyak es teh manis apa, nanti diabetes. Oke. Makan siang. Lu nasihatin diri sendiri. Kan yang makan siang terus kan. Oh iya. Kita kan kadang-kadang makan agak sore, Bang. Kayak Pak Jokowi suka telat makan siang. Oke, Bang Taslim. Bukan makan pagi, kenyangnya sore ya. Bang, terima kasih Bang atas kebersamaannya. Kita akan ini mau lanjut rapat soalnya Bang Taslim. Ini akan ada dialog panjang nih. Iya, soal ini. Gara-gara yang ini dialog panjang hampir sama dengan antitesis. Iya. Percaya saya. Ya, dan ini di forum ini kebetulan ya. malam ini saya hadir waktu Ya, antitesis Anda. saya hadir. Udah, ini perjalanan panjang dan dialog panjang udah. Ya. Karena ini prinsipil dan fundamental juga, Bang. Ya. Wow, nice. Oke, Oke, terima kasih Bang terima Taslim. kasih udah. Silakan lanjut selalu. rapat. Saya dah. Gua agak ngeri-ngeri sedap nih barang ini nih, Bos. Iya kan? Apa jangan-jangan ini setelah ketemu Pak Luhut dan Pak SP, kemudian Bang Taslim diberikan harusnya keleluasaan untuk kasih statement. Harusnya lu tanyakan yang Twitternya Pak Surya Paloh. Apa tuh? Ya lu dong Yang nanya, gua katanya lupa kalau tadi. diperintah Pak Jokowi, ya saya ini. Itu kan question mark. Saya ini maksudnya. Ini apa? Ya. Ya akan nggak Apapun mencalonkan. Oh. Kan beredar tuh Yang Twitternya. kalau diminta ya, Iya. kalau Pak Jokowi meminta Tumbang lah calon ya. lain atau ini. Masih Iya. boleh nggak nih? Masih boleh nggak nih? Masih boleh nggak nih? Udah cabut dia. Boleh. Masih ada Bang Bang Taslim, masih Udah. ada kali. Udah lewat, Udah Bang. lewat. Cabut, Tidak. cabut. Ya, Tapi kan tadi itu udah itu Untuk berikutnya. tadi itu kan saya melanjutkan pengandaian Bang Ege tadi Bang. dan Iya. narasi kebinekaan Abang tadi kan. ini pertanyaan lama yang akhirnya kami ajukan dan berani katakan gitu dan ya untungnya Gara-gara dialognya Abang, tadi gara-gara Bang Deddy kan. Ya kan kita aman kalau nanya Abang udah memulai gitu. Karena ada yang menjamin Ya karena freedom of speech iya, tadi kan. karena pertanyaan Iya kan? karena pertanyaan Ari tadi melanjutkan Bang Deddy punya Kurang cerdas. Mulai dari laundry dosa tadi. laundry dosa nih. Kalau nggak ada laundry Dosa dosa bagi nggak laundry. keluar. Yang penting dari dia nggak tahu nanti mana yang mau dijadikan headline. Saya kan cuma menilai komunikasinya.
terlalu cepat mengaborsi kepemimpinan. Itu tadi satu. Itu Jadi sesuatu yang penting loh. soundbite Kecepatan itu loh maksudnya. Kecepatan atau kecepatan Anda ini gitu. Nah, Beda apakah sama kemajon nih ya Prof ya. kemajuan di antara kelompok. Kalau ini berdasarkan aturan, nah, ini adu perspektif harus ke sana nanti ya. Apakah kita bisa seperti itu enggak? Jadi kalau yang Februari pemilihan presidennya juga akan lama sekali tuh. Ke Oktober menunggu 6 bulan itu kan. Jadi mudah-mudahan ada pengaturan baru. Terus yang kedua tadi adalah pertanyaan tentang penting loh. Kita forgive but not forget. Itu menjadi penting. Saya mengandaikan dengan bahkan seorang Sepp Blatter pun itu menyatakan bahwa itu salah gitu ya. Tapi ujungnya ternyata biasa-biasa aja. Bisa lain juga loh, Dad. Maksudnya tidak setajam Dedi itu akibatnya gitu loh. Saya ingin lihatkan analogi yang lain. Nah, yang ketiga ini tadi bahwa ada pernyataan tentang prinsip-prinsip ya sesuai dengan apa yang sedang terjadi mengenai ormas-ormas. Walaupun saya tadi yang menggarisbawahi bahwa ini baru Nasdem loh ini. Belum pernyataan koalisi perubahan. Karena saya rasa Wasekjen tidak dalam posisi menyatakan itu sebagai Mewakili Mas Anies koalisi. tadi. Kalau Iya. Mas Anies maju dan menang, kalau tidak Dan salah. didukung oleh ya, Nasdem. dengan Oh iya, itu akan aja ya, jadi hanya boleh sampai di situ tuh. Ini menyangkut calon presidennya juga. Iya, Dan iya. ini adalah Dan ini adalah perjuangan Nasdem katanya. Betul, dan itu ditegaskan lagi oleh Bang Dedi bahwa capres Anda gitu. Jadi memang ini Bang, Prof. EG mencoba melokalisir di masalah Iya, kecil iya. dulu. Enggak, Tapi saya ternyata ingin- Pak Wasekjen ini Nah, Anda tahu kan pernyataan Iya. antitesis itu punya akibat panjang Iya, gitu iya, kan. iya. Sampai sekarang loh. Dikutip Sampai ke sini akibatnya, Enggak, Bro. bukan dikutip oleh orang seluruh Indonesia, bahkan dikutip di berbagai media luar negeri juga. Yes. Asalnya dari sini. Iya. Di mana Anda waktu itu kebetulan Saya diselamatkan oleh waktu. Iya. Tegangan harus pendek tuh dari sini nih Sini. ya Prof ya. Nah, sekarang siapa tahu malam ini dari sini lagi. Anda harus pikir begitu loh. Orang bicarakannya sampai media luar negeri loh, ngutip. Betul. Bahwa ini berhadapan Antitesis dengan ya. antitesis, bla 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 Ya, bla gitu. oke. Dari sini asalnya. Iya, iya, iya. Oke. Ini yang terakhir nih. Ini terakhir. Ini Penutup ada nih. hubungannya juga dengan kader Nasdem ya. Ya. Katanya ber-KTA Nasdem masih. Dan dulu pernah PDI. Yang dulu pernah PDI. Karena anggota DPR PDI. Dan satu-satunya orang yang membuat Pak Torik membuat filsafat Hegel jadi judul berita detik. Ada kaitannya dengan antitesanya Iya. Bang EG Iya, tadi. iya, iya. Gimana Ari? Ya, Coba lu kasih kita pengantar. lah. mainkan. Iya. Langsung aja video udah. Iya. Gak usah pengantar-pengantar, ini udah cukup jelas ini. Ayo dong. Jadi dari pertarungan-pertarungan ini lahirlah yang namanya sintesis Megawati dan Jokowi. Maju secara bersama-sama memimpin Indonesia ke depan. Saya kira ini bangsa ini menjadi besar dan bangsa-bangsa sekarang kita ini di ASEAN aja kurang dihargai. Apalagi sepak bola kita sering kalah. Hah? Nah, kalau contoh dari sepak bola kan. Jadi penghargaan negara-negara ASEAN, negara-negara Asia, bahkan negara dunia kepada dua figur ini, Mega dan Jokowi ini dahsyat. Ya orang boleh nggak setuju, mari kita debatkan, mari kita diskusikan dasar-dasarnya apa. Apanya memang yang lain-lain lebih unggul dari Mega dan Jokowi? Coba kita cek satu persatu. Anies. Ya apa lebih unggul? Ganjar apa lebih unggul? Prabowo apa lebih unggul? Duet ini Bang. Nah ini kan Dua bicara ini pernah jadi presiden loh dua-duanya loh. Oh iya benar. Dahsyat. Itu dahsyat sekali. Kalau di Perancis kan mantan presiden tuh jadi Mahkamah Konstitusi kan. Di sini mantan presiden maju lagi bersama-sama menjadi presiden dan wakil presiden. Ini menjadi bangsa besar dan ini sejarah menjadi model bagi negara-negara lain. Jadi kalau kita lihat kedekatan Mega dengan tokoh-tokoh Islam di luar persoalan kepentingan politik, tapi dia tidak merasa terancam dengan kehadiran tokoh-tokoh Islam di lingkungan dia. Ini penting. Ya kan? Kalau ada orang lain merasa terancam itu soal lain, tapi Mbak Mega sendiri enggak. Jadi apa? Artinya dia bisa mengakomodir seluruh potensi dan kekuatan-kekuatan yang ada di tengah-tengah bangsa kita ini untuk mari bersama-sama. Jadi Mega punya capacity untuk mengajak yang lain itu marilah kita bersatu bersama-sama lah kita bangun bangsa ini. Ngapain sih kita ribut-ribut? Nah Mega punya kapasitas itu. Kalau yang lain mau ngomong gitu, lo siapa? Ya kan? Kamu siapa? Tapi kalau Mega yang bilang marilah kita bersatu, bangun bangsa ini bersama-sama. Kita nggak usah ribut-ribut. Ayo Anies, ayo Ganjar, ya kan? Ayo semuanya.
Pak Jokowi kita bersama-sama, ya kan? Pak Surya Paloh kalau mau juga boleh. Kalau nggak mau nggak apa-apa kan gitu. Tapi kalau misalnya kan ada omongan gini loh, kok dua-duanya PDI? Ini gimana persatuannya, di mana merangkulnya, di mana mengajak pihak lainnya kalau dua-duanya simbol dari PDI Perjuangan. Nah, kita selalu melihat politik itu dengan polarisasi itu. Itulah menurut saya itu salah. Kalau bicara kepentingan bangsa, ya toh kita lihatlah. Toh partai-partai Islam juga mendukung Pak Jokowi jadi presiden. Kan? Gitu loh. Dan kemudian waktu Mbak Mega jadi presiden mereka juga dukung. Apa salahnya sekarang juga mereka dukung? Jadi setelah melempar usulan Gerakan pro Megawati, mendukung Megawati kembali nyapres. Budi ya, Adiputro. jadi Enggak kan ini Zulfan Lindan, Bos. Nggak dulu. tetap Mana yang lebih dulu? Budi Adiputro mengusulkan kenapa nggak Bu Mega maju lagi. Lalu di acaranya Budi Adiputro bersama rekannya sekarang, rekannya Pro Mega juga mengusulkan walaupun pakai mulut Bang Julpan, duet Megawati Jokowi. Tetap Pro Mega ini. Ya, tapi ada kesimpulan yang nggak masuk situ. Apa? Ya udahlah, kan mereka ini politik nih kata Bang Zulfan. Kita ini siapapun yang menang podcast lagi kita. Ada yang nggak masuk tuh. Jadi emang Ya, lebih lengkapnya nonton di Toto Politik. Ya, Ini ide orisinil dari Bang Zulfan. Ya. Kita dari sini lah Bang Jul. Iya betul. Setelah sebelumnya bincang Mega Jokowi ya. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, ini Bang Zulfan apapun alasannya, walaupun urutan waktunya beda-beda, tapi idenya orisinil nih kan. Ya. Kalau misalnya Kodari kan nggak menyebut pasangan itu kan. Ya. ini lebih Dari top. Prabowo Jokowi, Jokowi Ya, Prabowo lah. Jokowi Prabowo boleh. Prabowo Jokowi boleh. juga boleh. Tapi kalau yang ini orisinil Bang Zulfan Abang Lindan. ini ilmu agak tinggi nih, Bang. Ya kan? Pernah heboh dengan antitesis. Apakah ini akan heboh apa tidak kita tunggu. Kan algoritma tuh kalau mendapat pengayaan diulang-ulang di mana-mana sampai dunia internasional loh. Nah, itu baru dia. Yang kedua, itu tadi dia ini sebelum datang ke acara itu sudah bawa ide itu atau dia dipersuasi oleh yang ada di acara itu yang kebetulan bajunya sama. Karena kita sudah pernah dengar sebelumnya. Betul. Bang Zulfan ini balik dari Belanda situasinya. Bang. Nah, Bukan soal balik, bukan soal sedikit aja. Dua. Bukan soal Yang ketiga. balik. Sebelum masuk, sebelum kamera on dia bisa juga. Ini wajahnya Saya ini sudah wajah. menyatakan bahwa ini Budi Adiputro ini adalah salah satu pengusung gerakan Betul. yang tadi. Nah, yang ketiga sekarang, yang ketiga menjadi penting. Ini bergulir nggak? Karena saya pernah baca di media bahwa PAN mengatakan itu fenomenal. Fenomenal. Betul kan? Betul. Dan kata Ada partai lain yang bilang fenomenal loh. Iya. Itu lebih dulu Anda apa partai itu? Duluan ini, Bang. Dia duluan. Iya, ya. bahkan Eriko Sitarduga aja Bang Eriko menanggapi Budi. Masuk akal. Iya, masuk akal. Sudah ada kalimat fenomenal dan masuk akal. Iya. Bagaimana menurut Dedi? Bagus, mantap. Ya kalau menurut saya sih itu ide yang cukup gila ya. Bukan out of the box tapi gila. Gilanya karena begini, Ibu Mega sudah mendedikasikan diri sebagai seorang ibu yang melahirkan anak-anak ideologis yang kemudian mampu bertarung di kancah jabatan-jabatan publik. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu sudah memilih untuk menjadi seorang kita sebutlah seorang Guru bangsa gitu ya, yang menjadi yang menjadi ini beliau pemikiran beliau adalah bagaimana selama beliau masih hidup ya itu bisa memberikan arah atau masukan bagi bangsa ini agar tetap kuat. Jadi dari sisi itu, belum lagi dari sisi umur, sebenarnya Ibu Mega itu sudah sangat ingin untuk mundur dari dunia politik supaya bisa berkonsentrasi menikmati masa tua dengan lebih baik ya. Tetapi kan memang partai masih membutuhkan, dan kami juga melihat di PDI Perjuangan kita masih tetap membutuhkan Ibu Mega selama beliau masih sehat gitu ya. Tentu ini kita harapkan. Yang kedua, kita ingin bilang, apalagi kalau Pak Jokowi kan baru selesai. Ini kan lagi kita terjebak mendegradasi proses rekrutmen pergantian kepemimpinan nasional secara teratur. Ya.
Kalau sampai itu terjadi, berarti kan bangsa ini stuck, tidak bisa memilih calon-calon pemimpin masa depan yang lebih baik untuk waktu yang akan mendatang. Karena kan setiap orang ada masa, setiap masa ada orangnya. Masa bagi Ibu Mega untuk menjadi Presiden Republik itu sudah bisa dikatakan selesai. Dan Pak Jokowi sudah memilih setelah selesai jabatan itu akan hidup nyaman di kota kelahirannya. Jadi saya kira itu ide bisa kita lupakan. Mari kita fokus pada siapapun nanti yang berkontestasi dan akhirnya menang dalam pemilu 2024 adalah mereka yang mempunyai komitmen kebangsaan yang kuat, punya komitmen terhadap kebinekaan, pluralisme, dan kemajuan Indonesia ke depan. Izin ya Bapak-bapak, presenter yang kadang-kadang menjadi pengusung gerakan juga. Dalam hal ini biasa ya yang mengatakan bahwa di sini Opung Panda, teman kita yang tercinta, pernah mengatakan ensiklopedia berjalan. Teman kita? Enggak, ensiklopedia tetap teman. Karena dia kalau di sini ngomongnya sama kita enak. Dia mengatakan bahwa itu adalah ide yang maha tersesat. Sementara kata Dedi sekarang itu adalah ide yang sangat gila. Ada amat, ada sangatnya. Jadi udah paling puncak. Tapi boleh nggak kalau kita taruh di pernyataan-pernyataan orang lain sampai bilang fenomenal, sampai ada yang mau bikin gerakan, ya kan? Sampai ada yang menyatakan tadi di podcast itu agak serius kelihatannya tuh ya. Dan itu benar-benar bawa dari Belanda Bang pikiran itu Bang. Nah, ini saya mau bilang gini, kan yang memperkuat itu adalah gagasan-gagasan seperti ini. Kita mulai dari yang santai-santai dulu. Yang santai-santai, Amerika itu calon presidennya yang kemudian jadi presiden makin lama makin tua. Biden misalnya, gitu ya. 82, 80. Makin tua. Terus ada yang dulu pernah, terus jadi lagi. Misalnya Lula ya, tapi masih bermasalah sekarang itu. Enggak. Misalnya Mahathir. Bahkan Anwar Ibrahim pun yang itu kan dulu pernah terus naik lagi 20 gitu. tahun lagi comeback. Iya, lama. Nah, ditambah lagi kita baru mulai nih yang agak berat-berat persoalannya, yang berat. Yang ketiga itu adalah kalau betul Twitter tadi hidup. Twitter nggak sempat didiskusikan tadi. Kalau memang Pak Jokowi minta, ya saya cabut misalnya. Saya kan belum baca Twitternya. Nanti kalau bisa dibahas di minggu depan bisa menarik. Dan kalau itu dicabut, akhirnya kan kompetisi ini menjadi berbeda. Kalau kompetisi ini menjadi berbeda dan kemungkinan menangnya ada, algoritma berubah. Iya, ditambah dengan tadi pernyataan yang tadi loh. Bahwa ini manfaatnya A, B, C sehingga membuat ada anak muda yang mengusung. Anak muda mengusung tuh fenomenal. Biasanya yang diusung oleh anak tua nih. Tapi yang ini anak muda itu fenomenal. Fenomenal. Nah, yang kelima saya mau memperbaiki fakta ya. Bahwa ibu tuh dalam konteks ini kan sering dinyatakan kalah gitu ya. Dan kita mau bilang bahwa nggak benar tuh kalahnya sampai berapa kali gitu kan. 3 ada kali. yang Hah? Kan kalah 3 kali. 1 kali dengan Presiden Gus Dur, 2 kali dengan Presiden Nah, yang SBY. 1 kali itu bukan pemilihan yang terbuka. Terbuka. Oke, kalau gitu 2 Itu kan kali. DPR. Lula 3 kali dulu baru keempat Ya, baru menang. ada orang lagi George dia- Washington. Abraham Lincoln juga berkali-kali. Berkali-kali. Enggak, bukan. Yang saya mau katakan ini, dia tetap nggak berubah nih. Saya tetap nggak berubah. Tapi poin saya, data kita benerin. Jadi misalnya, ada orang yang lebih banyak kalahnya dari Bu Mega tapi tetap maju. Iya. Di Indonesia. Iya. Siapa? Dia coba aja Anda lihat-lihat. Rebut dong. Loh, jangan. Data saya itu harus saya periksa lagi. Tapi yang mau saya katakan, dari semua data itu, akhirnya ada orang yang mendukung itu. Orang mau kaitkan dengan pidato yang kemarin. Nah, gimana? Yang mengatakan, Prof. oh ada yang mau nyari pimpinan gitu ya. Pemimpin masa depan. Ya, lihat Lu nggak lihat gue. Saya Kalau nggak ngeliat cantik, gue. pinter, menarik, karismatik. Untung ada kalimat di ujungnya, aduh gawat gitu. Aduh gawat tuh agak bercanda itu kalau menurut saya. Saya Bercanda, bukan Iya. agak, itu bercanda. Iya, bercanda ya. Nggak, dan jangan lupa di awal-awal pidato Bang Deddy bisa confirm. Bu Mega tes dulu setelah betulin mikrofon. Saya lupa verbatimnya tapi kurang lebih bertanya, kira-kira saya udah tua belum? Oh iya. Iya kan di awal-awal sekali pidato. Ada 2 hal Dan yang tentu ditanyakan, saja- kangen nggak dengan ibu 2 kali, Apa? kemudian Ya. termasuk kesepuhan nggak ya? Kesepuhan, saya udah ya. masuk usaha usia sepuh gitu. Kan saya udah kelihatan tua belum? Ya. Saya udah kesepuhan. Kesepuhan, kata kesepuhan. Iya yang saya kesepuhan ingat. habis itu tua. Jadi maksud saya lepas Tapi dari jawabnya belum semua Prof itu. apa ya? Satu forum Belum. Nah, itu gimana tuh? Termasuk Loh, abang itu kan nanti sama kalau ibu saya nanya,
Saya masih kelihatan cantik nggak? Ya pasti saya bilang cantik. Abang dong. ikut teriak Berarti abang belum bohong nggak? dong. Ya? Abang bohong berarti. Loh bukan. Dalam hati kita kan cantik. Ya namanya orang tua Nah, kita. yang kedua, abang ikut teriak nggak di acara itu? Ikut teriak belum nggak gitu? Yang Ya. mau saya belum lah. Coba lihat masih tetap cantik Bu Mega. Saya setuju. Kalau itu saya setuju karena ada kata-kata aduh gawat. Bu Mega masih tetap cantik, jelas. Ya. Untuk usianya. Ya. Masih tetap cerdas. Lu bayangin ketua PDI Iya. Perjuangan. Mantan 2 kali Iya. ini nggak perlu abang Iya, yakinkan iya udah. lagi. forum Abang ini. jangan yakinkan kita. Forum ini nggak perlu abang Ini yakinkan. relawan Pro Mega, Pak. Ini Jadi forum gini lah. beriman ini. Nah, kalau kita lihat kamera kan lagi terbuka lebar. Iya. Ada 2 relawan. Ada Enggak, satu. Bang. Enggak bercanda. Iya, iya. Bercanda apa enggak? Aduh gawat. pokoknya. Bang, saya cuma korelawan. Ada. Sudah ada pengakuan satu relawan, satu korelawan. Dan dalam tadi wawancara podcast, itu podcast tidak terlihat menentang. Tidak terlihat. Terlihat Oh, kan sejalur men-challenge, betul. men-challenge tadi. Ya. Enggak ada. Mana ini ya? Yang di sebelahnya Setuju bilang, loh. kalau Anda Dedi juga, oke. Dedi jelas bilang sangat gila. Gila. Kalau saya bilang, saya nggak bilang hari ini saya belum bilang Sangat fenomenal, sangat gila atau maha tersesat. Saya menyampaikan 5 hal yang memungkinkan orang punya pikiran seperti itu. Ada kan pikiran-pikiran seperti Ya, itu deh ya, yang beredar, betul kan? Ya, tapi tidak di internal partai. Oke. Ya, ini di internal emang partai maksud tidak. Pak, Karena Ibu Mega pasti merasa terhina ketika dia harus maju, sementara dia merasa sudah mengerahkan seluruh energinya Masa untuk terhina sih, mendidik kader-kader sehingga bisa dicalonkan untuk kontestasi pemilu yang akan datang. Kalau sampai beliau turun lagi, itu kan mengatakan gagal nih, gak ada yang berhasil anak buah gua. Tapi abang jawab belum tua kan kemarin. Oh ya belum dong. Dibandingkan dengan. Kalau ada Nah, pertanyaan, gitu Bang, dong. kalau ada penting, pertanyaan, itu Bang, penting. misalnya kita imajiner aja. Kalau ibu tanya nih, aku ini masih layak nggak sih jadi calon presiden atau jadi presiden? Jawabannya apa, Bang? Loh, kalau soal layak, ibu masih bisa sehat, masih bisa berpikir dengan jernih, ya, masih bisa berkomunikasi dengan baik, ya, bukan pelupa dan sebagainya. Kekuatan politik itu gede. masih ada. Iya. Menurut Tetapi kan undang-undang layak. Layak. Iya, dan- Pantas nggak? Masih pantas nggak, Bang? kalau pantas enggaknya itu ditanya sama Bu Mega. Ibu nanya sama Kan Abang kalau nih. saya udah bilang tadi kisi-kisinya, ibu akan merasa dia orang yang gagal, pemimpin yang gagal ketika akhirnya justru dia yang harus maju. Ah. Lantas sekian puluh tahun ibu mendedikasikan dirinya untuk partai, sia-sia dong. Itu kan sama bilang gua gagal nih. Oh. Karena gua nggak bisa mendidik kader, akhirnya gua yang harus maju karena tidak ada orang lain yang mampu. Itu kan sangat menghina. Mantap. Mantap. Udah clear nih. Dengarkan itu relawan. Dengarkan. Kenapa jadi kena gue nih bos ya? Memang kita Ya nggak kan. boleh berpendapat kadang-kadang. Tapi kalau jangan, tadi pertanyaan imajinерnya terlalu menyudutkan. Oh, iya. Karena akan menempatkan Dedi pada posisi, Posisi yang sulit, susah. ya. susah. Walaupun kalau kamera off bisa lain bicara diskusinya maksud saya. Karena kemarin kan ibu udah nanya. Enggak, aku saya udah kira tua belum? saya Wah, kira kok untuk ada itu yang- enggak. Udah, Ya. oke. Ibu Clear, Mega clear. tidak pernah punya pemikiran, Pasti, keluarga beliau juga tidak akan ada yang setuju, Ya, ya. dan kami juga tidak di PD Perjuangan tidak ingin ibu memikul beban yang sangat besar pada saat ibu harusnya sudah bisa dikatakan berhasil mendidik Nah, kader-kader. jadi Saya sebenarnya setuju sama abang ini. Tapi kenapa? Tapi kawan ini baru merintis, masa udah saya patahkan. Karena itulah dia Keluar. karena itulah dia memutuskan dia ikut serta tapi bukan pada level yang tinggi. Iya. Oktavnya dia turun. Oleh lawan. Kita dukung kawan-kawan aja. Enggak, bukan. tentunya. Kita dia, mulai dia menentang dia menentang. kita mulai tanya pada bahkan pada Torik. Dia sekarang. bersih biar bersih. Ya, kita tanya pada Torik justru. Ya. Kelima gagasan yang membuat ada gerakan itu tadi itu terasa nggak di saat kongres maupun di luar ketika mau wawancara Nah, orang-orang lain penting tuh. kan Pan ngomong fenomenal misalnya. Ada mungkin nggak kan ada 5 tadi tuh ya kalau Ya. boleh agak pendek-pendek aja ada yang kan ada contoh-contoh di negara lain Ya. kemudian bahwa Konstitusional bisa. konstitusional oke memenuhi syarat ditambah lagi dengan ada pernyataan kemarin di pidato yang bisa diartikan berbeda ditambah lagi dengan bahwa data menunjukkan ada yang lebih banyak kalah daripada dia kalau pertarungannya adalah pemilihan bebas bukan Bang Karni di pun MPR. kemarin agak goyang Iya, kawan kan. iya, Kawan iya. lagi abang kita ini kan. Nah ditambah lagi dengan ditanggapi kan oleh yang lain gitu. Iya. Nah, ini penanggapan gini akan muncul lagi nggak gitu? Siapa tahu berlanjut loh. Habis dari fenomenalnya
Apa yang disebut tadi istilahnya dari Bang Zulfan? Mega Jokowi. Oh iya. Ini kalau pengamatan, mereka kan tanya pengamatan. Saya sama mengamati kemarin itu nggak kerasa sebenarnya. Oke. Dari luar ya, dari internal nggak begitu kerasa. Nggak ada isu itu tidak bunyi di dalam. Ya. Iya. Bahwa Pengamatan. isu itu kemudian diakselerasi oleh orang-orang Nasdem sendiri yang mengatakan bahwa Ibu Mega memenuhi syarat Oh iya, administrasi Nasdem juga apa ngomong. kan itu yang Ada. banyak. Iya. Banyak. Ini Bang Zulfan ini sebagai apa nih? Sebagai Hati-hati loh. Sebagai Masih, kata lo tadi kan KTA-nya masih. Katanya masih katanya. sebagai founder Aliansi Tasawuf Independen. Iya. Sebagai teman Bu Mega dan Pak Taufik katanya. Dia bahkan impersonate gimana Kak Ega ya. Oh iya, Baega. beliau kan Baega, orang dulu Baega. lama Baega. ya di PDI Perjuangan ya, pernah DPR Iya, dari iya. Aceh juga. Mantap Oke, ya Bang ya. mantap Bang. Tapi kan dari Abang kenapa jadi situasi dingin jadi agak keringatan gitu Bang? Enggak keringatan, tiba-tiba saya lihat berminyak nih. Iya, itu keringat namanya. Minyak kok kering. Beda minyak sama air tuh lihat tuh. Tapi Ha. abang Iya, masih kayak layak. cermin. Iya, aku jamin abang masih layak dan masih pantas. Belum tua dan belum tua. Apa Nah, ini kan diskursus publik Iya, ya Bang. iya. Termasuk Dari- Bang Zulfan iya ini kan? biarkan lah. Kan dia. enak juga Bang, dari 2 calon PDI jadi 3 kan. Banyak Makin dong. lama Banyak kan? atau Iya, banyak. Banyak. Iya Yang kan? jadi Anda ini aborsi calon kepemimpinan. Iya. Apalagi Kacau. apalagi kalau lebih banyak, lebih mantap lagi kan gitu Bang. Kita tambahin 1 kan. Iya, dan Terus masih tetap loh. Ini korelawan yang Militan. Yang balita. Nah, dia bersih suci tanpa dosa untuk Udah, Pak Ida. Udah terpetakan kita udah. Jangan kelamaan, nanti silap lagi kita kayak kemarin. Mantap. Ya, mantap. Oke. Ah, mau kita ulang hari ini? Nggak bisa. Jadi sekali lagi Bang kesimpulannya Bang, ide Bang Zulfan tadi Mega Jokowi untuk Ya saya mempersatukan. kira kita apresiasi bahwa kalau itu murni karena respect terhadap Ibu Megawati, kita bangga dan berterima kasih. Tetapi sekali lagi kami katakan, Ibu Mega itu sudah dari 2 kongres bicara tentang regenerasi, ya. Jadi sangat tidak mungkin Ibu punya keinginan untuk mau maju mencalonkan diri menjadi presiden di 2024. Walaupun pantas. Walaupun semua syarat kualifikasi memenuhi, Ya, ya. tetapi itu bukan karakter Ibu Mega. Karena Ibu selalu bilang juga kok bahwa dalam pemilu itu tidak soal hanya menang-menangan. Itu tentang disiplin kita dan niat kita gitu. Jadi saya tidak percaya, bahkan dalam fantasi saya yang paling liar, Ibu Mega punya terpikir sedetik pun untuk mencalonkan diri jadi Wah, mantap. calon presiden. Nah, ini clear ini. Clear nih Pak Tarik. Fantasi terlihat. Iya, Fantasi terlihat. Mantap, Bang Mantap Tarik ini ini. Bang Deddy. Mantap banyak Iya. ya. Saya Gigitan-gigitan menambahkan lu Paling deh, itu mantap, tadi, ya. karena Bang Deddy ingin Ganjar Atau Mbak atau Puan. Atau Risma. Lu jangan mancing masalah. Ya. Ganjar Cukup, tuh. cukup. Abang timing abang ini yang bikin Iya. kita gede-gedean Bang. Enggak, karena saya tahu, saya tahu itu pasti akan membuat kalian rame. Jadi, saya kasih jeda. Ada komunikasi. ini penutup yang bisa berkelanjutan. Saya Kalau cu- gitu kita close. Enggak, enggak, justru saya kasih penutup yang bisa berkelanjutan yang orang nggak lihat dari suasana pada waktu itu. Mudah-mudahan nanti Dedi tinggal membenarkannya itu bahwa tadi kan terlanjur bicara nih Ganjar ataunya agak lama. Ganjar 3 second dulu Bang, Ganjar. Enggak lah, saya hitung tadi 1,5 second. Saya hitung 2/4. Tapi oke lah Ganjar, ada jeda atau. Saya mau bilang begini. Dari semangat yang saya lihat di malam itu, ada satu yang orang mungkin nggak terlalu banyak bahas. Kalau yang satu lagi saya sudah bahas bahwa ketika orang bilang Ganjar terhindar dari riuh rendahnya itu salah. Ya. Karena waktu menyebut ada partai yang mendompleng, ya kan? Kalau Anda punya partai tapi nggak mencalonkan, ya kan? Big question. Itu yang didiskusikan Ganjar kan? Ya. Betul Bukan juga. Enggak, bukan. Ketika orang mengatakan Ganjar diundang ke depan juga enggak gitu kan. Dikasih tumpeng juga enggak. Salah satu yang didiskusikan kan Ganjar. Karena artinya partai-partai lain kebetulan menyebut nama Ganjar kan. Ya, hampir semua. Enggak, saya tidak melihat Ibu ke sana. Oh enggak apa-apa. Enggak. Anda Karena saya enggak melihatnya melihat enggak begini, apa-apa. Ibu Mega itu bicara tentang peran dan fungsi partai politik. Oke, setuju. Jadi kan begini, kalau Ibu itu kan merasa bahwa partai politik itu kan memang kawat candra di mukanya. Ya. Bagi kader-kader jabatan-jabatan publik, jabatan politik di tingkat nasional. Itu pemahaman Ibu.
Jadi dalam alam pikir ibu itu bahwa seluruh partai politik ini akan berusaha mencalonkan Kalau tidak big kadernya, question, ya. gitu loh. Itu satu dulu. Jadi kemudian ketika untuk sampai dalam urusan pemenangan, dalam sampai urusan untuk memenangkan calon tertentu, ya, lalu disitulah berembuk partai-partai politik. Karena Ibu Mega itu kan alam pikirnya bagaimana partai politik ini memang menjadi perkakasnya rakyat, perkakasnya kita dalam mencapai tujuan kita meraih kekuasaan. Jadi kemudian yang bertemu berdiskusi itu ada partai-partai politik. Nah kemudian kan terjadi nih, tiba-tiba ada partai politik mengusung calon lain, calon presiden, lalu yang warawiri calon presiden. Atau ada partai lain kemudian tidak mengusung satu calonnya dari partainya loh untuk menunjukkan power. Saya menyebut kader dari PDIP. Menyebut kader partai lain. Ya. Ini yang menjadi question mark bagi Ibu Mega. Jadi ini kan sebenarnya pertanyaan, sebenarnya kalian melihat partai politik itu sebagai apa sih? Ya. Gitu loh. Kalau itu versi panjangnya. Ya. Kalau saya cuma versi pendek, banyak media yang menulis bahwa Ganjar itu seakan-akan terluput dari peristiwa itu. Mulai dari tidak disebut secara khusus, sampai tidak mendapat tumpeng dan lain-lain. No, karena semua gubernur kita tidak ada yang disebut. Iya justru itu, tapi kan orang mengatakan ada nama menteri yang disebut, ada ini. Orang berharap tadinya kan soalnya ada pengumuman dan lain-lain. Tapi saya mengatakan bahwa dia tidak seakan-akan ada dalam acara itu, enggak juga. Karena ketika orang menyebutkan mendompleng partai lain, menurut saya salah satu yang didiskusikan itu adalah Ganjar kan. Itulah yang menyebabkan sekarang terjadinya peristiwa panjang tadi. Ya kan? Jadi ada di situ. Nah, yang kedua yang agak penting nih, ini baru saya ungkapkan di sini. Mudah-mudahan nanti kita bahas di minggu-minggu depan selanjutnya. Terlihat bahwa Bu Megawati, nanti silakan loh ini setuju apa tidak setuju. Bu Megawati itu juga ingin mengatakan begini. Kalaupun nanti nama di kantong dia dikeluarkan, baik itu menjadi presiden, disukai atau didorong tidak oleh presiden yang sekarang, yang penting juga diperhatikan adalah karena itu dia bercerita sejarah PDI Perjuangan sampai memperlihatkan cucu-cucu dan lain dalam konteks politik itu, kaderisasi kepemimpinan di partai politik jangan Anda ganggu. Biarkanlah berjalan sesuai dengan apa yang selama ini terjadi, sesuai dengan sejarah PDI Perjuangan. Jadi kalau Maksudnya Anda, jangan ada ganggu. oh iya dong. Kalau kan orang suka berpikir gini, ketika ini jadi didukung oleh ini, maka nanti dia akan menjadi ketua umum partai dan lain-lain. Ibu secara sangat, kalau Anda gabung-gabung tuh ujung-ujungnya yang 1 jam 57 menit 29 detik, itu mengatakan bahwa oke, nanti nama saya keluarkan, ada yang jadi calon presiden, bahkan mungkin didorong oleh presiden lain atau pihak-pihak lain, tapi mekanisme kepemimpinan dan kaderisasinya di PDI Perjuangan biarkanlah jalan sesuai sejarahnya. Jangan Anda membuat plot, ini jadi presiden, ini ketua umum misalnya. Itu harus dibaca ke arah itu. Oke. Ini udah, Setuju ya? Deddy? Ya namanya bacaan ya setuju-setuju aja kan. Mengingat presiden-presiden masa lalu di beberapa partai. Iya. Itu maksud Anda kan? Betul. apalagi Prof. EG udah pakai kata harus tadi kan. Iya. Harus dibaca seperti itu. Iya, betul. Oke, ini acara harus kita akhiri. Ya, Terima kasih, sebelum Bang kita Deddy. jadi tambah banyak Sebelum kita mantap-mantap lagi. Prof. EG, ya kan. Terima kasih relawan. Ya ini teman saya nggak tahu apa-apa. Relawan. Suci sekali. Dan Bahkan nggak dia, mungkin iya. dong begitu. Iya dia menolak, bantah saya terus. Thank you Pak Torik. Ada kawan-kawan kameramen semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Adu Perspektif berikutnya. Ya, Adios. sampai jumpa.